Misi Pak, kenalkan nama saya Samuel Supri Duman Tobing dengan NRP 5017251073. Di ini adalah di sini saya minta maaf Pak bahwa saya kehilangan KTM dan ini adalah bukti laporan kehilangan saya yang sudah saya minta ke ITS dan ini adalah bukti kehilangan Pak yang sudah saya laporan ke polisi. Nah, lalu untuk sementara ini adalah bukti eh, perinan KTM saya, Pak. Oke, lanjut saja. Di sini saya akan membahas tentang penugasan ke penugasan dengan eh, pertanyaan yang itu menjelaskan klasifikasi batuan piroklastik menurut Le Lemaitre tahun 1989. Nah, apa sih itu batuan piroklastik? Nah, batuan piroklastik itu adalah batuan yang terbentuk dari hasil letusan gunung api yang bersifat eksplosif. Piroklastik ini itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu piro artinya api dan klastos yang berarti pecahan. Nah, biasanya itu material yang terlontarkan itu tuh pecahan lava, pecahan batuan lama, dan kaca vulkanik. Nah, di sini kita akan diklasifikasikan berdasarkan tabel yang sudah diberikan oleh Bapak untuk kita jelaskan. Pertama itu ada namanya bom dan blok yang ukurannya itu lebih besar dari 64 mm. Nah, di sini ada terdapat dua jenis, yaitu bom dan blok. Bom itu merupakan material vulkanik yang masih dalam keadaan plastis atau bisa dibilang setengah cair ketika terlontar dari gunung berapi. Nah, biasanya itu bentuknya itu bisa berubah-berubah antara oval, lonjong, dan lain-lain. Nah, bom itu menunjukkan bahwa magma yang keluar itu masih memiliki temperatur yang tinggi ketika terlontar. Lalu ada namanya blok. Nah, blok berbeda dengan bom. Blok itu sudah berbentuk padat sebelum terlontar. Biasanya itu berasal dari dinding kawah, batuan di sekitar saluran magma atau lava yang membeku kemudian pecah akibat ledakan. Nah, biasanya bentuk blok itu tuh cenderung tajam atau angular. Nah, em, pada material lepasnya itu bom dan blok itu masih berupa endapan yang belum menyatu. Nah, atau biasa disebut dengan aglomerat. Nah, ini itu material seperti itu banyak berupa kumpulan fragmen lepas yang belum mengalami sementasi. Oke, lanjut ada namanya lapili. Lapili itu memiliki ukuran 2 sampai 64 mm. Nah, lapili ini berasal dari bahasa Latin yaitu batu kecil. Nah, ini tuh materialnya itu berupa fragmen magma ataupun kristal mineral maupun pecahan batuan yang masih berupa endapan lepas. Nah, lapili itu ada lapili tepra ataupun lapisan lapili. Nah, apabila mengalami litifikasi, maka namanya batuannya itu akan menjadi lapilitaf. Nah, lapilitaf ini adalah lapili yang merupakan ukuran fragmen yang paling banyak dijumpai mengalami ketika pada endapan letusan gunung api eksplosif. Oke, lanjut yang ketiga ada namanya quartz ash. Nah, quartz ash atau abu kasar ini ukurannya itu sekitar 1/16 mm hingga 2 mm. Nah, ini tuh lebih halus fragmennya dibandingkan lapili. Nah, biasanya itu yang keluar itu material itu berupa kaca vulkanik, kristal kecil, ataupun pecahan batuan yang halus yang masih berupa endapan lepas. Nah, em, kalau coarse ash ketika sudah mengalami pemadapan batuan itu akan menjadi coarse ash tuff atau biasa disingkat itu ash tuff. Atau ini tuh banyak ditemui di sekitar gunung api yang aktif. Nah, lalu selanjutnya ada namanya fine ash. Nah, fine ash ini itu ukurannya lebih kecil dari 1/16 mm.
Nah, karena ukurannya yang cukup kecil, ini itu dapat terbawa angin hingga ratusan bahkan ribuan kilometer dari pusat erupsi. Nah, material lepas yang disebut itu adalah fine ash atau volcanic dust. Nah, itu tuh apabila sudah mengalami litifikasi, maka batuannya ini akan disebut sebagai fine ash tuff atau dust tuff. Nah, endapan ini itu biasanya membentuk lapisan yang sangat halus dan mudah dikenali pada singkapan vulkanik. Nah, terus di tabel ini juga ada ada namanya tepra. Nah, ada namanya di sini tuh lapili tepra. Nah, kita bakal membahas apa itu tepranya. Nah, tepra sendiri itu adalah semua material piroklastik dia masih lepas atau belum mengalami pemadatan. Jadi, ketika abu vulkanik yang baru jatuh itu termasuk tepra. Lapili yang baru mengendap juga termasuk tepra. Bom maupun blok yang baru jatuh juga masih termasuk tepra. Jika material tersebut mengalami kompaksi, sementasi, dan litifikasi, maka statusnya berubah menjadi batuan piroklastik. Nah, di sini terdapat perbedaan antara material lepas dan batuan piroklastik yang sering tertukar. Nah, jika kalau misalnya ada abu di yang terbawa dari erupsi gunung itu tuh namanya itu yang menutupi jalan itu disebut dengan tepra karena belum mengalami litifikasi. Tapi apabila sudah diendapkan dan tertimbun selama ribuan hingga jutaan tahun, mengalami tekanan, sementasi, sehingga mengeras, maka akan berubah menjadi tuff atau batuan piroklastik. Jadi itulah bedanya itu material yang masih lepas atau yang sudah menjadi batuan. Eh, sekian dari saya, Pak. Terima kasih apabila ada salah kata, mohon maaf.